Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rabani Aswi dari IKI3B dengan NIM 2203431024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah kasus sistem pakar dengan penyelesaian secara forward chaining. Tujuan video ini adalah untuk menjelaskan kasus sebuah sistem pakar dengan teknik inferensi forward chaining dan juga sebagai melengkapi tugas dari mata kuliah pengenalan pola cerdas. Next, yang pertama ada pengertian forward chaining. Pengertian forward chaining yaitu teknik pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian if dari rules atau aturan if then. Bila ada fakta yang cocok dengan if, maka rule tersebut dieksekusi. Bila sebuah rule dieksekusi, maka fakta baru ditambahkan ke dalam database. Setiap kali pencocokan dimulai dari rules teratas dan setiap rule hanya diboleh dieksekusi sekali saja. Proses pencocokan berhenti bila tidak ada lagi rule yang bisa dieksekusi. Jadi, teknik pencarian forward chaining ini pada dasarnya kita mencari goals berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian dicocokkan. Next. Selanjutnya adalah kasus. Pada kasus di sini adalah kasus diagnosa kerusakan TV. Pada kasus ini kita akan buat sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan TV. Sistem ini menggunakan teknik inferensi forward chaining untuk menelusuri gejala-gejala kerusakan TV dan mendapat hasil diagnosanya. Basis pengetahuan sistem ini terdiri dari sejumlah aturan yang menghubungkan gejala-gejala kerusakan TV dengan penyebab kerusakannya. Terdapat fakta kasus-kasusnya juga, yaitu TV tidak menyala, TV menyala namun layar gelap, TV menyala namun gambarnya tidak ada. Jadi dalam diagnosa kasus ini, sistem pakar akan menelusuri gejala-gejala dan parameter-parameter apa saja yang mempengaruhi kerusakan pada TV. Next. Nah, berikut ini terdapat rules atau aturan pada sistem pakar ini. Pada rule 1 memiliki beberapa cabang yang terdiri dari rule 1 di sini ada if power supply, then perbaiki power supply, if kabel power rusak, then ganti kabel power, dan if mainboard rusak, then perbaiki mainboard. Pada rule 1 ini adalah kondisi di mana faktanya itu TV tidak menyala, sehingga yang kemungkinan terjadi adalah power supply rusak atau kabel power rusak atau mainboard rusak. Dan terdapat di sini percabangan dari rule 1 di mana komponen tersebut rusak dan mana saja harus diperbaiki. Next. Selanjutnya pada rules 2. Pada rules 2 ini juga memiliki beberapa cabang juga. Namun yang membedakan di sini hanya 2 fakta baru saja. Di sini terdapat if TV menyala dan layar gelap, maka then lampu backlight rusak or IC regulator rusak. Jadi pada fakta yang pertama TV menyala dan dalam kondisi layar gelap, hal kemungkinan yang rusak terjadi itu bisa lampu backlight rusak atau IC regulator rusak. Nah, percabangannya ini bertujuan untuk komponen mana yang rusak dan mana yang harus diperbaiki. Next. Selanjutnya ada rules ketiga. Rules ketiga ini juga sama seperti rules kedua, namun yang membedakan adalah TV menyala namun gambar tidak ada, sehingga kerusakan yang kemungkinan terjadi itu bisa dari transistor output rusak atau IC grafis yang rusak, atau bahkan keduanya pun rusak. Jadi mana keputusan yang harus diambil dari kerusakan tersebut untuk dilakukan perbaikan. Next. Berikut gambar chart ya dari kasus yang dari rules yang sudah dibuat tadi. Bisa kita lihat masing-masing fakta terdapat fakta-fakta baru juga. Dari fakta-fakta baru tersebut juga terdapat keputusan atau decision. Dan di sini bisa kita lihat juga pada fakta baru
terdapat kombinasi dengan fakta baru 1, fakta baru 2, dan fakta baru 3. Next. Selanjutnya adalah contoh kasus. Contoh kasus di sini yaitu hari Minggu Pak Rahmat sedang libur kerja. Dia berencana untuk bersantai di rumah sambil menonton TV. Namun saat dia menyalakan TV, ternyata TV-nya tidak menyala sama sekali. Pak Rahmat kebingungan. Pak Rahmat pun mencoba mencari tahu dengan sistem pakar diagnosa kerusakan TV ini. Faktanya di sini bisa kita lihat TV Pak Rahmat tidak menyala. Goals-nya mengetahui kerusakan dan apa yang harus dilakukan. Next. Oke. Di sini bisa kita lihat pada iterasi 1 itu menggunakan rule 1 sebagai untuk mengetahui fakta baru. Mengapa demikian? Dikarenakan pada contoh kasus TV Pak Rahmat tidak dapat menyala sama sekali, sehingga rule 1 lah yang cocok pada iterasi ini. Mengapa tidak rules 3 atau rules 2? Pada rules 2 bisa kita lihat bahwa pada rules 2 ini fakta yang terjadi itu adalah TV menyala dan layar gelap, sedangkan pada kasusnya Pak Rahmat ini adalah TV tidak nyala sama sekali. Begitupun dengan rules 3. Pada di sini fakta yang digunakan pada rules 3 itu menyala namun gambarnya tidak ada. Jadi yang lebih cocok pada kasus Pak Rahmat ini adalah menggunakan rule 1. Nah, pada rule 1 kita dapatkan fakta baru yaitu power supply rusak atau kabel rusak atau mainboard rusak. Di sini kita sudah mendapatkan fakta barunya dari fakta pertama yang sudah kita dapat. Next. Nah, pada iterasi 2 di sini kita menggunakan percabangan dari rule 1. Mengapa demikian? Dikarenakan pada rule 1 terdapat beberapa fakta-fakta baru yaitu power supply rusak atau kabel power rusak atau mainboard rusak. Ketika Pak Rahmat sudah mengetahui kerusakan apa saja pada TV-nya, maka Pak Rahmat dapat mengambil rules fakta baru tersebut sebagai kesimpulan atau decision. Pada kasus Pak Rahmat ternyata TV-nya mengalami kerusakan mainboard dan kabel power. Jadi pada iterasi 2 ini rules yang digunakan adalah rule 1.5, di mana if mainboard rusak atau kabel power rusak, dan perbaiki mainboard and ganti kabel power. Yaitu jika mainboard rusak dan kabel power rusak, maka perbaiki mainboard dan ganti kabel power. Di sini kita sudah bisa tarik kesimpulannya. Berikut gambar chartnya bisa kita lihat. Jika kita analisa dengan gambar, maka terjadilah pada fakta 1. Jika fakta 1, maka terjadi beberapa fakta. Namun pada kasus Pak Rahmat yang terjadi adalah fakta 2 baru dan fakta 3 baru, di mana fakta yang digunakan itu dari fakta 1. Maka yang harus dilakukan adalah keputusan dari fakta baru tersebut adalah decision dari fakta baru tersebut. Mungkin berikut penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.